Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan, NIM 1920500122. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PBL, model pembelajaran Problem Based Learning. Definisi dari model pembelajaran PBL. Levin menguraikan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran yang kritis, kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, dan pengetahuan konten untuk masalah dunia nyata dan isu-isu yang sedang terjadi. Sedangkan menurut Ngalimun, PBL merupakan alternatif model pembelajaran yang tepat, di mana dalam pembelajaran berbasis masalah, kondisi yang harus tetap dijaga adalah suasana kondusif, terbuka, demokratis, dan menyenangkan agar peserta didik dapat berpikir optimal. Tian menyatakan bahwa PBL adalah inovasi dalam pembelajaran, karena dalam PBL kemampuan berpikir peserta didik betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Menurut Burroughs, PBL adalah kurikulum dan proses. Rancangan kurikulum menuntut peserta didik mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam menyelesaikan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Dapat kita simpulkan bahwa PBL merupakan cara yang dilakukan guru untuk mengajak peserta didik dalam menelusuri suatu permasalahan yang diperoleh dari dunia nyata ataupun dunia maya berdasarkan materi yang sedang dibahas. Langkah-langkah model pembelajaran PBL. Nah, pada langkah-langkah model pembelajaran PBL terdapat 5 tahapan ataupun langkah-langkah. Yang pertama, mengorientasi siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada langkah yang pertama, mengorientasi siswa terhadap masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana ataupun logistik yang dibutuhkan. Lalu guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang nyata, yang dipilih ataupun yang ditentukan sebelumnya. Langkah kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahapan ini, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang diorientasikan pada tahap sebelumnya. Tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk penyelesaian masalah. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan ataupun menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah. Yang tahapan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Kelebihan model pembelajaran PBL. Kelebihan dari model pembelajaran PBL ada banyak. Di antaranya, membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami suatu masalah dalam kehidupan nyata.
meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik, membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan barunya agar bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, model pembelajaran ini juga menyenangkan dan juga disukai peserta didik. Dan juga model pembelajaran ini memberikan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam dunia nyata. Nah, adapun kekurangan dari model pembelajaran PBL adalah peserta didik kadang tidak memiliki minat ataupun tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dibicarakan, maka mereka menjadi enggan ataupun tidak mau untuk mencobanya. Kekurangan yang lain ialah keberhasilan dari model pembelajaran PBL memerlukan waktu untuk persiapan dan juga tahap pemahaman terhadap topik pembahasan, memerlukan tahapan-tahapan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dibahas, membuat peserta didik tidak ingin mempelajari apa yang ingin ataupun apa yang mau mereka pelajari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.